Bagaimana, Bu? Sudah Bisa kami mulai, Bu? Silakan. Sudah mulai nggak apa-apa. Ya. Bu Diana duluan atau saya? Boleh. Silakan. Ibu Diana dulu ya, Bu Amel. Ya. Biar agak ini. Baik, sebelumnya kita mulai Bu Amel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Amel. Selamat pagi Bu Amel. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah bertanya sama saya Bu. Oh ya, alhamdulillah. Syukur ya Bu Amel kondisi sehat. Oh ya, apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Amel? Begini Bu, nah, saya nih datang ke sini nih sebenarnya ada yang mau saya tujuan saya datang ke sini saya tuh mau ngomong sama Ibu. Saya nih ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Amel ya. Apa itu tujuannya Bu Amel dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Untuk apa tujuannya Bu? Gini Bu, saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya tuh Bu. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu dan menyenangkan bagi siswa Bu. Saya pingin sekali anak-anak tuh belajar di kelas saya tuh Bu merasa senang seperti itu Bu. Apakah yang Bu Amel lakukan selama ini belum mencapai tujuan tersebut Ibu Amel dalam kelas selama mengajar? Saya rasa belum, Bu. Saya tuh sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, ya. Tapi belum ada, Bu, yang benar-benar efektif. Oh gitu ya Bu Amel. Kira-kira Bu Amel, apa yang menjadi tantangan Ibu sehingga menjadi kendala untuk mencapai tujuan tersebut Ibu Amel? Gini Bu, yang menjadi tantangan saya tuh Bu, kalau misalnya di kelas saya tuh Bu, anaknya sering ribut, ngobrol sendiri-sendiri, dan kurang memperhatikan Bu pelajaran saya Bu. Jadi saya tuh rasanya tuh apa ya, sedih Bu, kenapa kok kondisinya tuh begini gitu Bu. Ya. Kira-kira Bu Amel, apa sih yang Bu Amel butuhkan untuk permasalahan Bu Amel tadi? Kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai gitu tujuannya agar terlihat tidak tujuan tersebut bisa tercapai itu atau tidaknya gimana? Kira-kira? Apa yang Ibu butuhkan kira-kira gitu maksud saya? Sepertinya Bu, saya tuh membutuhkan strategi kayak gitu Bu. Strategi apa yang misalnya saya bisa gunakan untuk menciptakan kelas yang kondusif, anak-anak senang pelajaran saya, mereka memperhatikan pelajaran saya, sehingga mereka tuh nggak ngobrol lagi Bu, nggak ngobrol sendiri-sendiri, saya yang jelasin di depan, anak di depan saya juga ngobrol, kayak gitu Bu. Iya. Jadi mereka tuh masih sering ribut di kelas. Nah, saya tuh butuh strategi apalah kira-kira yang tepat ya Bu ya untuk permasalahan saya ini. Baik Bu Amel. Kira-kira Bu Amel sudah pernah mencoba belum mengendalikan siswa gitu? Apa cara yang bisa Bu Amel atau berbicara langsung dengan siswa tersebut? Sudah pernah Bu Amel berusaha untuk pendekatan dengan anak-anak gitu? Sudah Bu, saya sudah coba ini mendekati anak-anak tersebut dan mengingatkan mereka untuk tetap memperhatikan saya Bu. Tapi sepertinya tuh kok masih ini ya Bu ya, masih saja mereka tuh ngobrol di jam pelajaran saya Bu. Oke. Berarti Bu Amel sudah pernah mencoba ya. Berarti kita harus punya strategi gitu ya Bu Amel ya. Mungkin tadi Bu Amel sudah pernah mencoba, tapi mungkin belum terlihat hasilnya. Kalau pendapat Ibu Amel sudah
pernah tahu belum penyebab siswanya itu kenapa? Atau mengidentifikasi aja masalah kenapa sih siswa itu berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi selain melakukan pendekatan tadi, Bu Amel juga harus mendiagnosis pertama kali itu terhadap kenapa mereka berbicara saat jam pelajaran berlangsung, atau apakah mereka tidak memahami pelajaran Bu Amel. Bu Amel mungkin bisa jadi ya. Oh iya Bu ya, bisa jadilah Bu mereka tuh kurang memahami pembelajaran saya ya Bu ya. Jadi mungkin akhirnya karena mereka tidak mengerti tuh, jadi mereka nggak tertarik mungkin ya Bu ya. Jadi mereka tuh sibuk bicara sendiri ya Bu. Betul, Bu Seperti Amel. itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi selain kita tahu penyebabnya dulu, kenapa kira-kira, selain Bu Amel sudah melakukan usaha pendekatan tadi, Bu Amel juga bisa memperhatikan apakah mereka pelajaran kurang menyenangkan, atau mereka bosan di dalam kelas, atau ada media pembelajaran yang tidak bervariasi kan, sehingga mereka bosan gitu kan. Apalagi kalau jam pelajaran itu udah mendekati waktu siang, udah mulai bosan kalau tidak ada variasi pembelajaran. Terus juga tidak menarik bagi mereka gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan butuh media pembelajaran yang kadang-kadang kita membuat mereka tertarik gitu. Jadi selain itu Bu Ana harus mendiagnosa dulu apa permasalahan, apa sih kira-kira latar belakangnya. Gitu Bu Amel kira-kira. Oh, baiklah Bu. Saya akan mencobanya ya Bu ya. Pertama mungkin yang saya akan lakukan saya akan mengidentifikasi ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba mengidentifikasi anak itu, penyebab anak itu kenapa mereka tuh sering ribut, sering tidak memperhatikan pelajaran saya, seperti itu Bu. Saya akan mencoba mendiagnosanya, terus saya juga berarti Bu saya nih Bu ya perlu ini mungkin Bu ya, perlu media yang lebih menarik kayaknya Bu. Untuk supaya anak-anak tersebut tuh lebih menarik Bu. Iya. Iya Bu Amel, selain itu kita juga bisa memanfaatkan situasi ya Bu Amel. Contohnya misalnya begini, dalam proses pembelajaran kita juga bisa memberikan penguatan positif Bu Amel kepada anak-anak. Misalkan kepada siswa yang tidak berbicara, Ibu akan berikan pujian. Nah, itu halnya sepertinya kan akan menarik minat anak tadi untuk tidak berbicara. Ketika ada yang tidak berbicara, akan kita beri pujian, berarti dia anak yang baik, bervariasi, dan juga memberikan penghargaan kepada siswa tersebut bagi yang diam, dan sehingga dia bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dalam pelajaran gitu Bu Amel. Oh seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, sepertinya saya akan coba tuh melakukannya. Saya sudah tergambar sepertinya apa yang akan saya lakukan Bu dari penjelasan Ibu tadi. Semoga saya bisa melakukannya ya Bu ya. Iya Bu Amel, berarti Bu Amel udah punya gambaran ya apa yang akan Bu Amel, strategi apa yang akan Bu Amel lakukan dari yang kita bicarakan tadi. Berarti Bu Amel udah punya strategi langkah selanjutnya ya. Oh iya Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, jadi saya tuh ada gambaran Bu ke depannya tuh mau seperti apa ya Bu ya. Mungkin yang pertama saya akan mengidentifikasi kenapa masalah penyebab anak-anak tuh sering ribut dan tidak fokus di kelas. Lalu selain itu saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik serta memberikan ice breaking mungkin Bu ya untuk penyegaran. Di samping itu juga saya akan memberikan penguatan positif untuk anak didik saya yang sehingga mereka tuh memiliki motivasi untuk mengikuti pelajaran saya. Semoga saja berhasil Bu. Saya jadi tidak sabar ingin mencobanya di kelas saya Bu. Betul. Baiklah Bu Amel, saya rasa gambaran yang Bu Amel
sikap refleksi yang Bu Amel ambil tadi sudah bisa diimplementasikan ya Bu. Semoga strategi apa yang Ibu Amel akan lakukan itu berhasil nantinya. Ya, jangan lupa Bu Amel kalau sudah melakukan refleksi tadi, terus strategi tadi juga, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik. Nanti jangan lupa ya Bu Amel beritahu saya bagaimana perkembangannya setelah Bu Amel melakukan strategi yang barusan Bu Amel ambil gambaran sendiri. Oke. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas masukan dari Ibu. Saya akan mencobanya dan mempraktekkannya di kelas saya, dan sebelumnya saya akan mempersiapkan strategi-strateginya Bu yang bisa saya gunakan di kelas saya. Terima kasih banyak Bu ya masukannya. Oke, kalau begitu selamat mencoba Bu Amel. Sampai jumpa esok hari ya. Ya, terima kasih Bu. Permisi mencoba. Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sudah. Berapa menit tadi? Dijeda dulu, dijeda. Biar nanti kalau ngekot. Minum dulu ini ya, yang dikoci deg-degan. Aduh, lumayan. Tapi ada ya. Ternyata enak ya kalau misalnya memang kita tuh bisa koci ya, mungkin bisa menggali potensi atau masalah yang dihadapin oleh guru ya Bu Diana ya. Jadi saya juga senang. Jadi ketemu solusinya ya, solusi dari permasalahan ya Bu Diana ya. Kalau ketemu kepala sekolahnya seperti Bu Diana, rasa saya seluruh permasalahan di sekolah selesai nih. Soalnya coachingnya itu menenangkan. Amin, mudah-mudahan masih bisa menjadi penenang buat kawan-kawan yang lain. Nanti kalau kita udah siap, kita lanjut kasus Bu Amel. Ambil napas dulu, minum dulu kalau mau minum. Oke, Bu. Oke. Kita tarik napas dulu ya sebelum makan koci ya. Iya. Oke, siap, Ibu Coach. Coach mau bertanya, menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Oke, silakan Bu Diana. Bu Amel dong. Oh ya. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu Diana. Iya Bu Amalia, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu ya Bu waktunya. Enggak apa-apa. Sini duduk. Silakan duduk. Oh ya. Sebelumnya saya mau bercerita dengan Ibu tentang ada satu permasalahan di kelas. Kebetulan itu anak itu wali kelasnya saya, Bu. Ya, beberapa hari ini dia jarang masuk di kelas, Bu. Atau kita katakan dia alpa lah. Jarang hadir di pertemuan-pertemuan pembelajaran. Oh gitu. Jadi Bu Diana nih datang ke sini hari ini rencana pertemuan kita ini membicarakan anak Bu Diana ya, yang sedang bermasalah. Bu, kebetulan iya, sepertinya anak ini bermasalah, mulai ada permasalahan karena terlihat dari absensinya yang jarang hadir, sehingga menjadi pertanyaan buat saya untuk sebelum saya mengambil langkah, saya ingin berkonsultasi dan ngobrol dulu dengan Ibu sebagai pimpinan. Oh gitu. Jadi Bu Diana, menurut Ibu gimana keseharian anak ini di kelas? Sebelumnya Bu, anak ini relatif tidak punya masalah anak-anak ini. Kebetulan namanya
Dani, Bu. Dani ini kebetulan tidak ada masalah selama ini, tapi beberapa hari ini salah satu termasuk anak yang berprestasi juga, Bu, di bidang olahraga sebenarnya. Terus saya khawatirnya anak ini kalau tidak saya tanggapi, karena sudah ada, Bu, beberapa komplain dari guru bidang studi yang mengatakan anak ini jarang hadir masuk ke dalam kelas sehingga ada mata pelajaran yang tertinggal, Bu. Takutnya nantinya anak ini tidak bisa naik kelas, sedangkan ini udah mau ujian semesteran, Bu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Diana, gimana sih Bu Diana melihat permasalahan ini? Iya, Bu. Sebelumnya saya ini dapat informasi tentang anak ini, saya lihat dari daftar kehadiran anak tersebut. Juga 1 bulan terakhir memang nilai anak tersebut banyak yang kosong, Bu. Sehingga nilai-nilai tersebut tidak bermasalah sebenarnya, tapi kehadiran tersebut yang membuat jadi terus juga kata teman-temannya, Bu, saya melihat di kelas, saya mencari informasi, kata teman-temannya itu di kelas dia murung, Bu. Akhir-akhir sepertinya seperti ada beban, seperti ada permasalahan, sehingga banyak murung. Oh gitu. Apakah Bu Diana juga pernah menggali informasi tentang orang tuanya? Informasi yang saya dapat, Bu, anak ini tinggal bersama neneknya, Bu. Kebetulan orang tuanya dua-duanya sudah tiada, Bu. Jadi wali asuhnya itu diambil oleh neneknya, sehingga anak ini ikut neneknya selama ini. Oh gitu, Bu Diana ya. Oh, kasihan sekali mungkin aja ya. Nah, sekarang Bu, boleh saya tahu Bu, apa rencana Bu Diana ke depannya? Rencana saya, Bu, saya akan menggali informasi terlebih dahulu, lebih dalam terhadap anak ini dari neneknya tersebut. Rencana saya ingin memanggil anak tersebut, Bu, dan menanyai apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi pada anak itu pada akhir-akhir minggu ini, kenapa jam masuk. Terus saya mau anak tersebut agar ya coaching kali ya, Bu, ya, coaching untuk menanyakan langsung pada anak itu. Mungkin itu dulu, Bu, yang bisa saya gali informasi. Kira-kira oke Bu ya, kira-kira menurut Ibu ya Bu ya, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau dari kondisi yang bisa saya, sepertinya dari orang tua ya, Bu, ya, dari wali siswa tadi, mungkin dari nenek ya, Bu, ya. Mungkin untuk mencari informasi awal saya akan dari neneknya dulu, terus minta keterangan. Saya juga akan mencari informasi pendukung mungkin dari kawan-kawan kelasnya, menanyakan dengan kawan-kawan yang akrab bagaimana perilaku anak tersebut, juga permasalahan apa yang melibatkan anak tersebut, dan mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK, Bu, untuk menggali informasi lebih dalam agar anak itu mau sedikit terbuka di ruangan BK, mungkin dengan Ibu Dela, mungkin insya Allah nanti saya coba. Bagus sekali Bu Diana ya. Nah, jadi sekarang kapan Ibu akan memanggil anak tersebut dan orang-orang yang berkaitan dengannya? Insya Allah mungkin secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan coba. Jelas hari ini saya akan melakukan pendekatan dulu mungkin, atau melalui teman-teman dekatnya dulu mau mencari informasi tentang keberadaan alamat anak tersebut dan kondisi keluarga tersebut kan. Terus mungkin dalam beberapa hari lagi saya akan memanggil anak tersebut dan neneknya untuk konfirmasi masalah ini, Bu. Oh ya, jadi Bu Diana,
Menurut Ibu bagaimana pembicaraan kita hari ini? Saya sebenarnya saya berterima kasih sama Ibu karena saya udah sedikit bisa mengeluarkan apa yang menjadi kendala di saya. Pembicaraan hari ini, semoga poin-poin yang saya lakukan ke depannya ini tidak salah ya Bu, bisa menggambarkan solusi apa yang saya lakukan dan saya terapkan untuk anak tersebut, Ibu. Oke, Bu Diana, saya juga senang sekali ya Bu ya, karena apa yang jadi awal pembicaraan kita, masalah Bu Diana sudah terjawab dan Ibu sudah memiliki gambaran untuk apa yang dilakukan Bu Diana ke depannya. Ya Bu, saya berterima kasih sekali ya Bu ya terhadap pembicaraan hari ini. Sedikit saya mendapat penguat dari Ibu untuk melakukan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Oke ya Bu, sama-sama. Saya menantikan informasi selanjutnya tentang anak ini dan bagaimana perkembangan penyelesaian masalah anak ini ya Bu. Oh iya, baik Ibu, nanti informasi selanjutnya tentang anak ini akan saya kabari dan penyelesaian masalah dari anak ini akan saya Diana ini laporkan ke Ibu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu, izin permisi keluar. Oke, baik Bu, semangat selalu ya Bu ya. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya, izin keluar ya Bu. Ya. Iya Bu. Ya, semangat, semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Ibu, izin keluar. Ya, silakan. Kayaknya Pak Musa tadi masuk deh. Siap Ibu, nanti saya... Kalau sudah terus refleksi saja Bu. Oh, langsung refleksi ya Pak. Ya, di sini saja nanti hasilnya. Enggak apa-apa, enggak harus. Oh, enggak harus. Yeah. Oh, iya. Ini saya malah tadi buka main room lagi malah di 2 ini. Saya gambar saya ada 2. Saya mau keluar salah satu takut nanti malah malah hilang lagi ya Bu ya. Ya, jadi ini saya ada 2, enggak apa-apa ya. Iya, tadi tuh Bu kami ini gini, mau mulai Ibu masih ngatur main room bor Bu. Jadi kami belum mulai-mulai Bu. Oh, sebenarnya enggak apa-apa tadi. Saya lupa matikan tadi. Iya, soalnya suara Ibu juga masuk. Nanti takutnya 3 suara yang masuk. Iya, iya. Okay. Tadi itu waduh saya lupa. Kan harus memastikan satu-satu mulai sudah terekam, satu-satu terekam sehingga banyak juga yang WA tadi belum masuk Bu, belum bisa. Jadi begitu kami mulai Bu Pur masih ngomong, jadi kami jeda dulu, tunggu dulu. Dan bukalah mata